Welcome. Thank you for joining us. We're glad you're here. You may have some memories or thoughts of what church is really all about. Is it a place to get married? A place you go when someone dies? A big potluck? Sometimes with that mystery dish. Bible stories on a flannel board? A place to sing hymns? It can be some of those things, but it's really learning to love God and to love others, seeing our relationships with family and friends grow stronger, serving our community, and a place to find hope in a world facing trouble. Also that we can share the incredible good news of Jesus with others who need this good news just like we do. We believe Jesus died on the cross and rose again to save us all, bringing us new life, healing, and peace. If it's been a while since you've been to church, or it's your very first time, or you're here every Sunday, no matter where you come from or where you've been, we welcome you to our church. Shalom Sobat JCE, selamat pagi. Hari ini saya lagi ada di Surabaya. Kita ada namanya D6 Conference, yaitu berdasarkan Deuteronomy 6 atau Ulangan 6, di mana ini menjadi tema Harnas Sekolah Minggu kita di tahun ini ya, mengenai tentang menyampaikan itu dari generasi ke generasi turun-temurun. Dan ini adalah sebuah conference keluarga, di mana keluarga itu penting. Which is, kita sebagai JCE adalah family church, keluarga yang benar-benar bonding banget sama family satu dengan yang lain. Dan saya ada kesempatan di sini sebagai salah satu pembicara workshop untuk Family on Mission, which is yang kita juga waktu retret saya sharing sama teman-teman semua, kita sebagai keluarga melakukan misi bersama. Nah, di kesempatan kali ini, pagi hari ini kita masuk ke bagian yang keempat ya, bagian keempat dari seri khotbah kita, bahkan yang kelima di di bulan yang baru ini, yaitu Pastor Indra membawakan tentang yang namanya kerajaan yang mempunyai nilai kekal. Nah, kekekalan apa yang akan kita pelajari berdasarkan rentetan khotbah yang kita lakukan. Jadi siapkan Bapak Ibu hati pikiran untuk melanjutkan. Kalau misalnya ada yang kelewatan, tinggal ikutin. Dari minggu yang pertama, lalu setelah itu ada Pastor Rahadi, lalu Pastor Livia, terus saya, minggu lalu ada Pastor Golda, dan kali ini yang kelima, Pastor Indra akan menyampaikan, ini kayak membuka kunci, gembok pintu yang tertutup akhirnya akan dibukakan dengan nilai-nilai kekekalan. Jadi siapkan hati dan pikiranmu supaya kita menerima kebenaran dan kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kamu selalu ada, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Kami merasakan kehadiran-Mu, kesetiaan-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar mengenai kerajaan-Mu. Dan apa itu nilai kekekalan yang ada dalam diri kami, dalam kerajaan-Mu Tuhan, supaya kami bisa membuka kunci kerajaan ini dan kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan secara utuh. Dan kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu, menerima firman-Mu Tuhan, dan itu akan kami jadikan rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Hai Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, JC Friends and Family, seri Hidup yang Indah, The Good Life. Ini merupakan undangan dari Yesus untuk menyusun kembali kompas kehidupan kita untuk segala sesuatunya. Misalnya nilai-nilai dari suatu kebajikan atau kebaikan, virtue, begitu ya saudara-saudara. Hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan pasangan kita, suami istri, anak, keluarga, bahkan teman di gereja misalnya saja saudara-saudara. Lalu juga arti dari tujuan dan arah kehidupan kita, dan banyak lagi saudara-saudara yang tentu saja menyentuh dengan hal-hal yang penting juga di dalam kehidupan kita. Misalnya bicara seputar masalah ekonomi, sesuatu yang berhubungan dengan uang saudara-saudara ya, yang seringkali ini membuat semua orang menjadi pusing. Tapi baiklah, kita akan mulai dan kita akan memohon, mengundang kuasa Roh Kudus menuntun kita semua. Bapa Sorgawi, pada waktu kami bicara mengenai kerajaan Allah, kami rindu Tuhan Engkau menolong kami, karena kami tahu ada banyak kebenaran. Bahkan seringkali kebenaran ini karena begitu dalam, kami seperti lost, kami seperti kehilangan arah. Tetapi kami percaya dengan kuasa Roh Kudus, Engkau menolong kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dari kebaktian kami. Terpujilah namamu dan diberkatilah kami semua. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita melandasi firman Tuhan ini, melanjutkan khotbah-khotbah yang lalu, saudara-saudara. Ini adalah minggu yang kelima, dan temanya adalah menanam nilai yang kekal, atau menanam nilai kekal, saudara-saudara. Lalu dari mana Pastor Indra? Saudara akan tanya gitu, dari Matius 6 ayat 19 sampai 34, saudara-saudara. Ini firman Tuhan yang menarik sekali. Jadi pada waktu saya membacanya dari Matius 6 itu, lanjutannya dari yang minggu lalu, saudara-saudara ya. Pastor Golda sudah bicara mengenai 3 hal minggu lalu. Sekarang kita akan bicara mengenai beberapa hal. Dan kalau kita lihat, saya lihat ini ada 2 perikop panjang. Yang pertama itu bicara mengenai harta di sorga. Tadi saya katakan ekonomi, uang, saudara-saudara. Perikopnya ternyata bicara mengenai harta di sorga, ayat 19 sampai 24. Dan dilanjutkan, Yesus menyinggung tentang sesuatu yang keniscayaannya itu seringkali dan selalu saja membuat manusia ini berada di dalam tekanan, yaitu khawatir, saudara-saudara ya. Saya akan mulai dengan sesuatu yang mungkin saya katakan begini. Waktu Yesus mengundang kita, saudara-saudara ya, untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Mungkin sebagian dari kita konsep kerajaan Allah, kata kerajaan Allah itu sendiri masih asing begitu ya saudara-saudara, meskipun saya tahu banyak saudara-saudara yang sudah mengenal mengenai masalah kerajaan Allah ini sendiri ya. Mungkin saudara boleh saja mengganti dengan apa yang lebih populer di dalam saat sekarang yang dikaitkan dengan nilai saudara-saudara, misalnya saja network-nya Tuhan. Kalau bicara mengenai kerajaan Allah itu kayaknya kok bobotnya berat banget ya saudara-saudara. Boleh saudara ganti dengan network-nya Tuhan. Atau dalam bahasa yang lagi populer atau sering menjadi bahasa yang sering kita pakai adalah jejaring. Jejaringnya Tuhan, saudara-saudara. Mungkin saudara boleh juga kata-katakan atau mengganti itu dengan cita-citanya Tuhan. Kalau ingin lebih dalam lagi, bicaranya impiannya Tuhan. Karena yang diajarkan, yang dikatakan itu, saudara-saudara, adalah sesuatu yang kita sendiri mungkin tidak familiar begitu ya saudara-saudara. Kalau di abad pertama, pada waktu itu, konsep atau kata-kata mengenai kerajaan Allah itu masih sangat relevan pada waktu itu, saudara-saudara, karena memang kondisinya ya saudara-saudara. Meskipun demikian, banyak yang memahaminya itu tidak dengan pemahaman yang baik. Ya, kadang-kadang mereka malah salah paham atau gagal paham begitu ya saudara-saudara. Sehingga oleh karenanya Yesus secara gamblang, sesuatu catatan untuk kita saudara-saudara,
mengatakan kalau mau mulai dari mana, mulai dari kata pertobatan, mulai dari bertobat, kira-kira seperti itu saudara-saudara. Nah, kita harus memikirkan ulang semua tentang kerajaan Allah. Kita harus mencoba untuk mendudukan pikiran, hati kita, lalu pengetahuan kita itu dari terang pengajaran Yesus mengenai kerajaan Allah itu sendiri. Dasar-dasarnya seperti apa yang Yesus ajarkan, kalau saya ingin ingatkan kepada kita semua, kepada saudara-saudara, khotbah di bukit. Yang pada waktu itu siapa yang mengkhotbahkan? Pastor Livia ya, setelah Pastor Hadi bicara mengenai kerajaan yang sudah dekat, yang sudah datang, begitu, lalu Pastor Livia mengajak kita untuk melihat khotbah di bukit, atau di dalam bahasa lainnya suka juga dikatakan sebagai kata-kata bahagia atau ucapan bahagia dari Yesus yang terdapat di dalam Matius 5 dan seterusnya, saudara-saudara. Kenapa dan seterusnya, bahkan sampai Matius 7? Karena Yesus tidak mengajarkan ini sekali duduk, kita mengerti lalu kita menjadi lebih paham. Tidak, saudara-saudara, ini sesuatu masalah yang serius, dan dia bahkan mengajarkannya itu atau mengungkapkannya itu, atau boleh kita katakan menggalinya itu dalam beberapa hari, saudara-saudara. Yang mungkin kita sebagai orang yang hidup di dalam, boleh dikatakan zaman modern ini, kita katakan, dulu ini kok konsepnya seperti kayak terbalik-balik gitu ya, saudara-saudara, tabola balik. Sekarang lagi seru banget itu ya, lagi viral ya, pengajaran Yesus gitu ya. Karena memang ini sesuatu yang radikal, saudara-saudara ya. Ada perspektif yang perlu dicatat yang tidak sama dengan nilai-nilai yang kita tahu sekarang pada umumnya. Dan memang radikal sekali. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus itu transformatif, saudara-saudara. Jadi mentransform kita, membawa kita kepada satu pemahaman yang berbeda, yang baru, saudara-saudara. Nah, demikian juga di minggu ini, waktu Yesus mengajak kita untuk berpikir ulang. Ya, saya katakan berpikir ulang, saudara-saudara, maka kita akan mendapat atau memahami bagaimana Yesus mengajak kita berpikir ulang tentang investasi di dalam kerajaan Allah. Yesus mengajak kita untuk menanam nilai kekal, saudara-saudara. Mulai dari mana? Saya akan ajak Anda semua, saudara-saudara sekalian, baca dari firman Tuhan, ambil Alkitab, saudara-saudara. Kita akan sama-sama baca dari Matius 6, ayatnya kita baca yang perikop pertama. Perikop pertama dahulu, saudara-saudara, karena pada dasarnya saya ingin juga mengundang saudara-saudara untuk membaca perikop ini secara lengkap pada waktu saudara sedang berada di rumah sendiri, mempunyai waktu yang lebih tenang begitu, saudara-saudara. Mari, Matius 6 ayat 19 sampai 24. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sebenarnya kalau di gereja saya senang untuk berbalas-balasan ya. Saya ayat 19 lalu saudara sekalian ayat 20. Boleh juga saudara-saudara nanti ayat 20 membacanya dengan keras. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saya menggarisbawahi dua kata pertama, janganlah kamu, saudara-saudara. Saudara boleh ikut juga menggarisbawahi. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya. Ngengat itu seperti, apa itu namanya ya, saudara-saudara, yang makan rayap-rayap ya, yang makan kayu, lalu wah, kalau sudah kena rayap itu pusing kepala, saudara-saudara. Ulang ya. Tetapi kumpulkanlah hartamu, bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya, serta mencurinya. 21. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi,
Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Wah, ini udah lebih dari gelap yang sangat pekat. Ya saudara-saudara, sangat gelap begitu ya saudara-saudara ya. Ayat yang terakhir, 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah, kemudian saya garis bawahi ini. Ditebelin, lalu digaris bawahi. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudaraku, bicara mengenai apa yang kita akan bicarakan dengan tema tadi saya katakan menanam nilai kekal, saudara-saudara. Saya ingin saudara perhatikan 4 butir yang kita akan sama-sama bahas pada kesempatan saat ini, yaitu yang pertama nilai harta yang sesungguhnya, lalu yang kedua belajar memahami nilai, saudara-saudara, lalu yang berikutnya pilihlah tuanmu secara bijak, dan yang terakhir tunda kekhawatiran. Nah, ini yang kita akan sama-sama baca dan diskusikan serta dengar, saudara-saudara. Lanjut ya, saudara-saudara. Yang pertama, butir yang pertama, mari kita ulas bareng-bareng ya, saudara-saudara. Nilai harta yang sesungguhnya. Saya ingin mengajak saudara membayangkan sesuatu yang boleh dikatakan mengerikan ya, saudara-saudara. Ini suatu pertanyaan diagnosis saja. Tapi jangan saudara langsung masukkan di hati ya, kalau perlu didoakan. Kalau saja rumah saudara kebakaran. Bayangkan nih saudara-saudara, kalau rumah saudara kebakaran. Apakah saudara akan ambil risiko lalu putar balik ya saudara-saudara dan masuk ke dalam rumah yang sudah kebakaran dengan begitu banyak api, lalu mencoba menyelamatkan barang-barang berharga. Kira-kira bagaimana saudara-saudara? Saya rasa enggak ya saudara-saudara, kita tidak mau membuat kehidupan kita atau dikatakan mati konyol begitu ya saudara-saudara, hanya karena ingin mengambil harta yang ada di dalam rumah kita. Saya pernah, pada waktu itu saya masih bekerja di dalam satu perusahaan yang besar saudara-saudara, dalam satu kumpulan dari para pengusaha begitu ya saudara-saudara. Satu kali Pondok Indah Mall, tahu kan ya saudara-saudara yang di Jakarta Selatan, mall yang ada di Jakarta Selatan itu, Pondok Indah Mall 1, PIM 1 kebakaran, pagi-pagi saudara-saudara. Memang tidak semuanya ya, tapi satu bagian saja. Nah pada waktu itu Pak Ciputra, salah satu pengembang yang sangat terkenal ya saudara-saudara, mungkin saudara juga masih tahu Pak Ciputra. Pak Ciputra ini turut membangun Pondok Indah Mall 1, dan karena rumahnya dia juga ada di Pondok Indah, jadi dia cepat datang ke Pondok Indah Mall 1, dan memang pada akhirnya mereka sungguh bersyukur karena tidak menghabiskan seluruh mall, hanya sebagian saja saudara-saudara. Tetapi saya ingat sekali pada waktu diwawancara itu dia mengatakan begini Pak Ciputra, aduh terima kasih puji Tuhan atau bersyukur karena pada akhirnya api bisa dipadamkan. Yang membuat kehidupan manusia itu sengsara atau bisa melarat, dia katakan saudara-saudara, bisa jatuh melarat begitu ya saudara-saudara, adalah api. Dia mengatakan seperti itu saudara-saudara. Kalau air kita masih bisa tanganin, banjir kita masih bisa ngungsi dan seterusnya. Tapi kalau api itu bisa menyengsarakan dan memelaratkan kita. Kira-kira gitu saudara-saudara. Nah ini bicara mengenai nilai ya saudara-saudara. Apa yang kita bisa perbandingkan nilai di tengah kehidupan masyarakat. Saya ingin menginformasikan satu tabel, saudara-saudara ya, mengenai nilai itu sendiri. Dimulai dari total persembahan. Nah, kalau kita di gereja, ini sesuatu yang kita tentu tidak asing ya. Ada persembahan, ada persepuluhan, ada dana-dana misi, dan seterusnya, saudara-saudara. Total persembahan dan persepuluhan dari seluruh 600 denominasi gereja di Amerika Serikat dalam satu annual, dalam satu tahun saudara-saudara, di dalam survei ini mencatat angka 2,9 miliar
US dollar. Wow, ini satu angka yang fantastis ya saudara-saudara ya. Jadi 2,9 miliar US dollar kalau dikerupiahkan dengan kurs pada hari ini 16.533 saudara-saudara, maka itu totalnya 49,75 triliun rupiah. Gede ya saudara-saudara ya. Ini seluruh persembahan dan persepuluhan dari 600 denominasi yang tercatat di Amerika saudara-saudara. Tapi begini, bandingkan dengan harta yang dihabiskan oleh masyarakat. Ada beberapa tabelnya saudara-saudara yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sebagai perbandingan. Jadi tercatat ya 7,7 miliar dolar untuk penjualan tiket box office dari film yang terkenal serta mungkin ditambah dengan pembuatannya saudara-saudara. 7,7 miliar US dollar itu kalau umpamanya dikurskan dengan kurs tadi, saya hitung-hitung kira-kira 127 triliun. Wow, bayangkan saudara-saudara ya, tadi kalau gereja 47,95 triliun. Ini 7,7 miliar untuk penjualan tiket pembuatan film box office, 127 triliun. 13 miliar US dollar itu untuk penjualan coklat. Siapa yang suka coklat di sini? Dark chocolate. Nah, saudara-saudara, totalnya berapa? 13 miliar, saudara-saudara. Kalau umumnya dikalkulasi itu 200 sekian triliun, 214 triliun rupiah. Gimana tuh saudara-saudara? Nggak bisa kebayang ya saudara-saudara. 23 miliar US dollar itu untuk penjualan mainan, toys. Ya, ada segala macam mainan itu. Kalau dikalkulasi saudara-saudara totalnya 23 miliar atau 380 triliun. Lalu yang berikutnya 23 miliar juga untuk penjualan pet, anjing saudara-saudara. Jadi kalau kita suka dengan anjing ya, companion dari manusia yang luar biasa, itu penjualannya juga 23 miliar dalam satu tahun saudara-saudara, 380 triliun rupiah saudara-saudara. 24 miliar untuk penjualan permata, ya kalau saudara suka permata dan sebagainya, itu menghabiskan 397 triliun rupiah. Lalu 58 miliar US dollar penjualan apa saudara-saudara? Soft drink, minuman-minuman ringan saudara-saudara, hampir 1.000 triliun. Ya 959 triliun saudara-saudara. Lalu berikutnya 85 miliar US dollar penjualan taman dan juga lapangan hias. Jadi kadang-kadang kan ada taman-taman dan yang lain-lain itu saudara-saudara, itu sudah sampai 85 miliar. Jadi sudah lebih dari 1.400 triliun saudara-saudara. Dan yang terakhir restoran. Saudara-saudara, halo yang suka makan kayak saya ya saudara-saudara. Jadi dalam satu annual itu di Amerika terhitung 354 miliar US dollar penjualan restoran, saudara-saudara. Saya nggak tahu nih penjualan ini maksudnya restorannya dijual atau makanannya dijual, karena fantastis banget, saudara-saudara. Ini sudah 5.800 sekian triliun rupiah. Wow, luar biasa ya saudara-saudara. Nah, bicara mengenai mengumpulkan harta, firman Tuhan, Alkitab ini di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu bicara mengenai thesaurizo di dalam bahasa Yunaninya ya. Ini ada aksara Yunaninya. Artinya apa? Mengumpulkan, menimbun harta saudara-saudara. Ini sebenarnya katanya ini juga dasar kata ini juga artinya tempat penyimpanan harta. Ya, inilah asal mula di dalam bahasa Inggris. Kalau saudara pernah dengar thesaurus, ya terjemahan atau kumpulan dari kamus saudara-saudara, kamus thesaurus itu artinya adalah kumpulan kekayaan kata. Jadi ini arti bahasa Yunani dari apa yang dikatakan mengumpulkan atau menimbun harta saudara-saudara. Pertanyaannya lalu Yesus itu bertanya kepada semuanya, kepada kita juga saudara-saudara, apakah hartamu aman? Nah, ini perlu kita tanya nih saudara-saudara ya. Memang kita hidup dan sebenarnya begini, Yesus tidak mengatakan salah untuk kita mengumpulkan harta saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah hartamu aman? Tidak masalah memiliki uang, saudara-saudara catat ini, halo.
tidak masalah kita juga bekerja keras, tetapi merupakan kebodohan untuk menjadikan harta itu sesuatu harga atau nilai yang berkelebihan, saudara-saudara. Yesus sedang bertanya, di mana hartamu disimpan? Ini kan sesuatu yang boleh membuat pemikiran kita. Kenapa dikatakan Yesus itu pikiran yang terbalik-balik? Tetapi kalau mau dilihat dari bagaimana dia menanyakan ini, saudara-saudara, sebenarnya dia ingin membuat kita mengambil perspektif yang berbeda, ya. Jadi Yesus itu mengatakan, jadikanlah surga tempat menyimpan hartamu. Begitu, saudara-saudara. Karena di dalam Matius 6 tadi yang sudah kita baca, saudara-saudara, dikatakan kan begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kata hatimu di dalam bahasa aslinya, saudara-saudara, dalam bahasa Yunani itu adalah kardia, ya, kardia. Ini ada aksara Yunaninya, kardia itu artinya hati. Kalau saudara sekarang sering dengar kardiologi, begitu ya saudara-saudara, internis yang bicara mengenai sesuatu yang ada di dalam jantung dan hati kita. Kata kardia di sini bukan sekedar emosi, saudara-saudara. Pada waktu Alkitab mengatakan kardia, di mana hatimu berada itu bukan sekedar emosi, saudara-saudara, tetapi pusat kehidupan manusia. Artinya di situ ada terkumpul pikiran, di situ ada kemauan, di situ juga ada nilai-nilai yang terdalam. Ini akan membawa kita pada butir yang berikutnya, tadi yang saya sebutkan di awal. Yang kedua, butir yang kedua ini adalah belajar memahami nilai. Saudara boleh baca lagi di ayat ke-22 dan 23, saudara-saudara. Di Matius 6 ayat 22-nya itu mengatakan begini, mata adalah pelita tubuh. Mata, ya saudara-saudara, adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Wow, ini dia yang tadi saya katakan, gelap benar gitu ya saudara-saudara ya. Ada satu kejadian, ini bicara mengenai dealer daripada batu akik atau batu permata ya saudara-saudara. Dan dia seorang yang ahli dari batu permata gitu, sedang lihat-lihat di dalam pameran batu permata dan mineral di Tucson Gem, saudara-saudara ya. Ini ada di Arizona sana. Lalu pada waktu dia lihat berada di aisle begitu di lorong-lorong, dia melihat satu batu ungu yang sebesar tomat begitu ya saudara-saudara. Yang sebesar tomat, batu ungu, ya tergeletak saja seperti itu. Lalu pelan-pelan dia datang kepada vendor yang menjual ini, lalu dia tanya, boleh saya beli dengan harga $15? Dia tanya seperti itu ya. Lalu vendor ini karena dia lihat kiri kanan dan kelihatannya batu ini lebih tidak bagus, lebih jelek dari batu-batu yang lain ya saudara-saudara, oleh vendor ini lalu dikatakan $10 saja. Saudara tahu nggak? Setelah akhirnya dibeli, saudara-saudara, sejak saat itu, ya, ini terjadi, ini ternyata adalah batu blue sapphire. Nah, saudara-saudara yang suka pakai cincin, ada batu-batunya, pasti ngerti. Tetapi ini blue sapphire asli dengan 1905 karat. Wow, gede banget saudara-saudara. 800 karat lebih besar dari batu yang sudah ada sebelumnya, saudara-saudara. Tahu nggak, saudara-saudara, dihargai berapa akhirnya batu itu? Batu itu setelah di-appraise, ya saudara-saudara, sudah di-appraisal, sudah dinilai, maka batu itu berharga 2,28 juta US dollar. Ini dari tadi kok bicara-bicara mengenai angka-angka melulu ya saudara-saudara. Artinya 3,7 miliar. Saudara-saudara, ngebayang nggak saudara-saudara batu yang cuman tadinya jelek begitu ya, sebesar tomat begitu, harganya 3,7 miliar. Kalau bicara kembali balik kepada Alkitab saudara-saudara,
Di perjanjian lama itu di Yesaya ditulis seperti ini. Yesaya 55 ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Apa yang kita bisa pelajari, saudara-saudara, ini kembali mengenai nilai, mengenai value, dan dimulai dari mata, saudara-saudara ya. Tadi kan kita lihat nih, orang yang sebelum di-appraise, batu itu ditawar $15, lalu akhirnya dikasih malah $10, saudara-saudara. Nah, inilah dua hal yang telah kita baca, yang telah kita bicarakan, dan sekarang masuk pada butir yang ketiga. Butir yang ketiga ini, Yesus langsung setelah mengulas dua hal ini, lalu dia mengingatkan kepada saudara dan saya, pilihlah Tuanmu secara bijak. Ini kita bicara mengenai master. Kita seringkali memang harus berada di dalam hierarki, mungkin ya, kalau saya boleh katakan itu, pemimpin kita yang mana, tuan kita yang mana, bagaimana kita menghargai, begitu ya saudara-saudara, lalu kita bisa mengerti kenapa pada akhirnya Yesus mengatakan seperti itu. Di USA Today, ini satu media yang besar di Amerika, saudara-saudara, mereka mensurvei 2 respon teratas untuk pertanyaan begini. Apa yang paling membuat Anda merasa bersalah? Kalau saya lontarkan atau tanya kepada saudara-saudara, apa jawabannya saudara-saudara? Ternyata dari survei USA Today, saudara-saudara, yang pertama memang tidak mengatakan secara spesifik, 34% saudara-saudara. Jadi 34% dari responden, mereka tidak bisa jawab secara spesifik apa yang paling membuat mereka merasa bersalah. Tetapi saudara-saudara yang kedua, ini mengatakan seperti ini, memiliki atau menghabiskan terlalu banyak uang, 15% saudara-saudara. Artinya ada 15% orang yang juga akhirnya sadar, begitu ya saudara-saudara. Dan hanya 2 ini saja ternyata yang muncul ke permukaan. Yang 34% nggak bisa jawab secara spesifik, yang 15% itu mengatakan karena spender, ya saudara-saudara, menghabiskan terlalu banyak uang. Nah, dewa uang menciptakan kecemasan, ya saudara-saudara, kekhawatiran, dan juga ketakutan. Ini sesuatu yang kita harus renungkan dan pelajari dari maksud Yesus pada waktu dia katakan Mammon, ya, dewa uang itu saudara-saudara ya. Di dalam Matius 6 ayat 24, Yesus mengingatkan kepada para pembaca dan para hadirin pada waktu itu, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Ini sesuatu yang sering kali kita ingat, tetapi kadang-kadang kita take it for granted gitu ya saudara-saudara, atau sembrono saja. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. No way, saudara-saudara. Ini tegas ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah yang juga kita mau ingat, saudara-saudara ya, pada waktu kita bicara mengenai the good life, hidup yang indah, begitu saudara-saudara. Butir yang terakhir, saudara-saudara, butir yang keempat, bicara mengenai tunda kekhawatiran. Nah, ini sesuatu yang juga menarik, saudara-saudara. Bola-balik, dibolak-balik ya saudara-saudara. Apa yang merupakan standar kita oleh Yesus diberikan satu wawasan yang berbeda. Dia mengatakan tunda kekhawatiran. Mungkin itu bahasa yang saya pakai saudara-saudara. Fred Smith, ya saudara-saudara, ini dia adalah pendiri dari Federal Express. Ini kok jadi susah ngomongnya nih gara-gara bicara banyak nilai saudara-saudara.
Dia mengucapkan seperti ini. Tunggu untuk khawatir. WTW. W to worry, ya. Tunggu untuk khawatir. Tunggu sampai waktunya yang tepat untuk khawatir. Nah, ini kan menarik ya saudara-saudara. Kan kalau kita bilang jangan khawatir, kan kira-kira seperti itu. Tapi ini tunggu untuk khawatir atau tunda khawatir. Nah, Yesus mengatakan ada 4 waktu yang tepat untuk khawatir. 4 waktu yang tepat untuk khawatir. Kita lihat perspektifnya yang rada berbeda nih saudara-saudara. Yang pertama, kalau berhubungan dengan makan dan pakaian. Khawatir kita saudara-saudara. Tunda dulu, karena Yesus memberikan perspektif yang lain. Kira-kira gitu ya saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, khawatirlah ketika hal itu akan membuatmu hidup lebih lama atau bertambah tinggi. Maksudnya makan, minum, dan yang lain-lain. Kamu boleh khawatir, tunda dulu. Tapi kalau itu sudah membuat hidupmu lebih lama. Halo saudara-saudara, pernah tahukah hidup kita pernah akan jadi lebih lama atau lebih tinggi, begitu ya saudara-saudara. Dengan kata lain, ketika hal itu akan menambah kualitas dan juga kuantitas hidup kita, maka khawatirlah kita. Nah, ini kan satu perspektif yang lucu nih saudara-saudara ya. Jadi jangan khawatir dulu, kan kamu nggak tahu hidup kamu nanti tambah panjang apa tambah pendek, tambah tinggi atau enggak saudara-saudara. Kalau udah tahu, kamu boleh khawatir itu. Kalau enggak ya jangan khawatir. Ada sesuatu yang Tuhan akan tolong kita. Yang ketiga saudara-saudara, khawatirlah jika Anda ingin tahu perasaan seseorang yang tidak percaya atau orang ateis begitu saudara-saudara ya. Seseorang pagan begitu saudara-saudara. Orang yang tidak memiliki Tuhan atau tidak memiliki Tuhan yang dapat diandalkan. Kamu khawatir mengenai hal itu karena mereka nggak ngerti juga. Nggak ngerti cara-caranya, perspektif dan sebagainya. Jadi tunda aja dulu. Kalau kamu tidak seperti itu, ya nggak usah perlu khawatir kira-kira seperti itu. Lalu yang keempat saudara-saudara, khawatirlah jika Anda ingin hari esok menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Mau saudara-saudara, kalau kita mau hari besok lebih buruk dari hari ini, baru silakan saudara khawatir. Kira-kira seperti itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Saudara-saudara, ada penulis buku namanya Tony Campolo. Dia mengatakan pada waktu dia kecil itu juga sering nakal begitu ya saudara-saudara, kayak saudara dan saya. Dan pada waktu satu kali dia bersama dengan teman-temannya masuk ke toko seperti bukan swalayan, supermarket atau toko sebar, ada yang namanya Five and Dime Store saudara-saudara. Jadi toko yang harganya kira-kira cuman $5 gitu, 5 perak lah gitu ya, 5-10 perak begitu saudara-saudara. Mereka masuk ke situ bukan untuk mencuri, tetapi apa yang mereka lakukan saudara-saudara? Price tag-nya itu tag atau harga-harga yang suka ada di jaket, ya kalau saudara mau beli apa segala macam ditukar-tukar saudara-saudara. Ya, jadi yang pensil harganya berapa ditukar dengan jeans misalnya, pokoknya ditukar-tukar saudara-saudara. Dan pada akhirnya tentu saja orang jadi begitu marah karena mereka nggak tahu lagi harga yang sebenarnya itu berapa saudara-saudara. Saya pikir ini satu ilustrasi yang menarik dan juga bagus ya saudara-saudara, kenakalan dari Tony Campolo bersama dengan teman-temannya ini. Karena pada dasarnya saudara-saudara, pada waktu orang bingung nih, tagnya jeans saya ini atau jaket jeans ini misalnya jadi $1 begitu ya. Sementara pensil harganya jadi $10 begitu ya. Kan bingung ya dan kesel lah nih orang nih. Harganya yang sebenarnya berapa saudara-saudara. Ini adalah satu juga konklusi yang saya ingin katakan pada saat ini saudara. Pada waktu kita berada di dalam tema untuk minggu kelima ini, yaitu menanam nilai kekal, bahwa apa yang telah kita pelajari itu seringkali kita mendapatkan satu punchline lah ini ya, satu kesimpulan begini. Kita telah tertipu untuk menilai semua hal yang salah. Namun pesan kerajaan Allah yang Yesus sampaikan dalam khotbah di bukit ya saudara-saudara, itu menawarkan penawar bagi dilema kita. Kita punya banyak banget dilema di dalam kehidupan kita. Dan khotbah di bukit itu, meskipun kita merasa seperti kayak terbolak-balik ya gitu saudara-saudara, tetapi menawarkan penawar untuk dilema kita. Ia menawarkan nasihat
investasi yang tepat untuk kehidupan yang baik, saudara-saudara, untuk kebajikan yang kita perlukan. Lalu juga dia memberikan gambaran kehidupan di dalam kerajaan atau di dalam kerajaan Allah. Kehidupan yang sebagaimana Tuhan kehendaki. Saudaraku, kiranya pada waktu kita mempelajari firman Tuhan ini, bicara mengenai nilai dan harta di sorga, lalu diteruskan dengan kekhawatiran saudara-saudara ya, di dalam ayatnya yang ke-25 sampai dengan ke-34, saudara bisa benar-benar merasakan sesuatu pencerahan, sesuatu kompas yang baru. Ya, tadi saya katakan seperti itu. Ayat 34, firman Tuhannya mengatakan, karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan ya Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran yang kami boleh dapatkan untuk minggu ini, di mana kami belajar menanam nilai yang kekal dibandingkan dengan banyak price tag, banyak nilai-nilai yang terbolak-balik Tuhan. Biarkanlah hati kami penuh dengan damai sejahtera, biarkanlah kami bisa juga melakukan kehidupan kami di dalam navigasi kebenaran Tuhan, dan kami percaya pada waktu kami melakukannya dengan benar, maka Engkau menjadi Yehova Jireh, Allah yang memperhatikan, dan Allah yang mencukupi. Oleh karenanya Engkau juga akan membukakan tingkap langit untuk kami semua, di mana kami bersuka cita. Kehidupan kekal kami telah terima, dan itu lebih dari segala nilai-nilai yang kami tahu dunia tawarkan yang hanya sementara. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu, dan diberkatilah kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, setelah kita nih mendengarkan firman Tuhan mengenai tentang kerajaan nilai kekal ini dari Pastor Indra, kita melihat bahwa ada hal-hal yang prinsip yang kita bisa lakukan. Dan kami berdoa supaya apa yang kita lakukan ini terus Bapak Ibu terlibat dalam misi dan doa yang kita lakukan. Setelah efeknya kita berdoa, para pastor berdoa, ada hal yang menarik nih Bapak Ibu. Tiba-tiba subscriber kita naik, terus yang nonton viewernya juga banyak. Ya, yang biasa 1.400, 1.500 kali ini tiba-tiba ada sekitar 6.000-an orang yang nonton. Inilah dampak dari misi secara digital, church online yang kita terus lakukan secara konsisten selama beberapa tahun ini. Dan selain doa, menghasilkan hal-hal yang baik, dan Bapak Ibu kami mau ngajak Anda semua juga ikut terlibat dalam doa ini, kita terlibat aktif, supaya mendoakan kita menjadi gereja yang bermisi, yang bisa menyampaikan berkat, melalui firman Tuhan ini di media online maupun kita secara personal langsung melakukan approach kepada orang-orang di ladang misi. Dan perbuatan misi ini, apa yang kita lakukan ini, kita perlu banyak hal, support. Selain doa, termasuk juga keterlibatan Anda. Doakan, bulan depan kita akan pergi pelayanan ke suku terasing di daerah Jambi. Jadi Anda bisa ikut gabung dengan Royal Ranger, Anda juga bisa gabung dengan tim misi daerah, atau Anda juga bisa, saya nggak bisa waktunya nggak ada, tapi mau terlibat aktif, silakan, mau apa, kontribusi juga boleh, mau kasih sumbangan juga boleh, donasi dan yang lain-lain, tapi kami perlu dukungan Anda untuk terus berdoa, supaya ada transformasi terjadi di suku yang terasing ini yang kita lagi adopsi. Dan termasuk anak-anak sekolah minggu kita, JCA Kids juga lagi terus berdoa buat mereka, berdoa setiap pribadi, kita terus kumpulkan banyak hal, supaya mereka diberkati, terutama lewat pendidikan. Dan jadi setiap kali Bapak Ibu memberi untuk di JCA ini, itu juga memberi untuk pelayanan misi. Kita lagi memperluas kerajaan Allah lewat pelayanan misi. So, setiap apa yang kamu berikan, mau persembahan, ke janji iman, mau perpuluhan, apapun itu, kita akan membalikan untuk pelayanan misi. So, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami Tuhan akan memberi dengan sukacita Tuhan, karena kami tahu pemberian kami ini tidak akan pernah sia-sia, akan dapat diterima melalui pelayanan ini Tuhan. Banyak orang-orang akan diberkati Tuhan. Mulai kami ke suku yang terabaikan Tuhan, kami juga untuk pelayanan sport ministry, creative family, dan juga untuk pastoral Tuhan. Kami berdoa setiap apa yang kami beri ini Tuhan, kami memberikan di ladang yang tepat Tuhan. Dan kami akan menikmati hasilnya 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Dan kami siap untuk memberi dengan sukacita, dan biarlah kerajaan-Mu terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi dengan sukacita, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, JC Friends and Family, terima kasih banyak. Dan intinya saya memberikan apresiasi untuk kesetiaan saudara-saudara selalu bersama dengan kami. Minggu lalu saudara-saudara, kami sungguh bersuka cita karena banyak sekali yang telah mengikuti program kami ini, dan kami percaya minggu ini pun saudara-saudara juga mengikutinya dengan banyak berkat yang saudara akan terima. Kalau saudara-saudara merasa diberkati, saudara boleh mengajak juga men-share apa yang telah kami berikan ini ya saudara-saudara, dan biarkanlah banyak orang juga akan diberkati sebagaimana kita diberkati. Saudaraku, kali ini saya juga ingin menyampaikan doa berkat dan benediksi untuk saudara-saudara sekalian, karena di akhir daripada kebaktian ini, di akhir daripada pertemuan ini, kami percaya dan kami yakin pada esok, pada waktu saudara-saudara melakukan seluruh kegiatan saudara-saudara, saudara akan menerima berkat daripada Tuhan, saudara bersama-sama dengan Tuhan dilindungi, diberkati, lalu saudara juga secara sukacita bisa mengabarkan kabar baik kepada banyak orang. Bapak yang dalam sorga, terima kasih untuk apa yang telah Kau berikan, sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kami, dalam kompas kehidupan kami, di mana kami bisa menavigasikan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, di dalam jalan kebenaran yang selalu saja kami dapatkan daripada-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua yang ada di tempat ini, baik kami bersama dengan keluarga, teman, dan handai tolan, dan biarkanlah berkat yang Kau curahkan dan berikan kepada kami dengan sukacita besar, kami akan juga sampaikan dan bagikan kepada banyak orang yang akan kami temui, baik waktu kami bekerja, belajar, aktivitas, dan segala sesuatu yang akan kami lakukan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu. Saudaraku, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Karena itu, aku berkata kepadamu, jangan khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, di dalam cinta kasih Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus datang kembali yang kedua kali menjemput kekasih-kekasih hatinya yang adalah saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada kesempatan minggu depan. You're gonna hear my presence roar.